pengawasan. Ya, kalau pengawasan onset itu biasanya 1 tahun sekali untuk perbankan, kemudian pengawasan sepanjang tahun untuk pengawasan offset. Untuk keuangan, perlindungan atas kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi kita mengawasi lembaga jasa keuangannya. Selain itu kita juga berusaha untuk dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dari lembaga jasa keuangan. Yang pertama mungkin melakukan preventif, yaitu kita juga ada tim edukasi perlindungan konsumen yang bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait apa itu lembaga jasa keuangan dan apa itu produk-produknya dan konsekuensi dari masing-masing ketika berhubungan dengan lembaga jasa keuangan. Kemudian selanjutnya terkait pelindungan konsumen ya, itu ada pelayanan pengaduan itu di kompartemen edukasi dan pelindungan konsumen juga. Jadi kita menyediakan line pengaduan atas kualitas atau ya kualitas dari pelayanan lembaga jasa keuangan itu sendiri. Ketika ada yang merasa dirugikan, itu kita bisa menerima pengaduan dari masyarakat gitu. Kemudian juga ada pembelaan hukum, kemudian ada regulasi juga. Jadi kita juga memberikan sanksi kepada lembaga jasa keuangan yang tidak bisa menjalankan bisnisnya sesuai dengan. Mungkin bisa ke next selanjutnya. Ya, selanjutnya kita mungkin mengkorelasikan pembahasan hari ini dengan perkreditan perbankan ya. Jadi ada beberapa ketentuan yang mendasari, kemudian kita bahas terutama dari perbankan ya, karena aset pokok yang hangat ini di tanah adat biasanya dipakai ya, mungkin sebagian besar juga ada dipakai oleh bank, terutama dari bank perkreditan rakyat gitu. Mungkin kita telisik dulu ya terkait pengertian dari bank. Bank ini adalah badan usaha yang menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat juga. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat gitu. Kemudian apabila dilihat total kredit secara agregat itu adalah 62% dari total aset perbankan di Indonesia. Untuk pengertian kredit sendiri, penyediaan dana dan tagihan yang dipersamakan dengan itu dengan persetujuan, kemudian dengan jangka waktu dan pemberian imbal hasil atau bunga gitu. Kemudian dalam penyaluran kredit perbankan tentunya kita mintakan untuk bisa membuat aturan main. Dalam hal ini adalah kebijakan. Selain OJK membuat peraturan, kemudian kita juga meminta bank itu untuk bisa membuat kebijakan dan prosedur terutama terkait perkreditan ya, itu untuk masing-masing banknya. Hal pokok yang diatur dalam ketentuan internal ini antara lain terkait prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan, kemudian organisasi dan manajemen perkreditan, kemudian kebijakan persetujuan kredit dan segala hal yang berkaitan dengan perkreditan gitu. Next. Ya, mungkin kalau teman-teman BNI Mandiri ya dari perbankan sudah tahu terkait apa itu analisa kelayakan usaha debitur, mungkin persis ya, ada karakter, capability, capital, collateral condition. Mungkin yang tier pertama untuk kita bisa debitur ini beli pembiayaan atau kredit, sistem layanan informasi keuangan itu selain bisa melihat karakter, kita juga bisa melihat rekam jejak, kemudian historis ya, historis atau rekam jejak urusan debitur tersebut dengan lembaga jasa keuangan, tidak hanya perbankan, mungkin dari pembiayaan, kemudian dari beberapa lembaga jasa keuangan lain gitu. Kemudian selanjutnya itu pertama terkait karakter, menggambarkan watak, integritas dan etikat baik debitur dan memenuhi. Dan selanjutnya terkait capability.
mencerminkan kemampuan debitur dalam mengelola usaha. Nah, ini mungkin bagi teman AO nih di account officer pasti ya sejauh mana debitur itu mempunyai kapasitas usaha, kemudian mempunyai potensi untuk bisa mengembangkan cash flow ke depannya atau mengembangkan bisnisnya ke depan itu amat sangat diperhatikan oleh account officer itu sendiri dalam penyaluran kredit perbankan gitu. Kemudian selanjutnya ada capital atau modal. Jadi kita juga kreditur ya belum memberikan kapasitas usaha itu dinilai modal. Nah, itu bisa menyerap potensi kerugian ke depan. Nah, itu bisa tergambar dari capital. Kemudian selanjutnya terkait kolateral. Nah, ini mungkin nanti yang akan kita bahas lebih dalam. Kolateral itu adalah jaminan, merupakan agunan yang disediakan debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterima. Sebenarnya kolateral ini adalah second way out ya, alternatif kedua atau buffer ketika jaminan utama dari debitur itu sendiri atau usaha debitur itu sendiri tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan di depan. Kolateral ini sebagai buffer, sebagai backup agar atau sebagai upaya untuk memitigasi risiko kerugian dari kreditur itu sendiri gitu atau dari pihak perbankan. Kemudian selanjutnya dari aspek C, selanjutnya condition ya, kondisi eksternal yang mempengaruhi usaha debitur seperti kondisi ekonomi, makro, kebijakan pemerintah, persaingan usaha, dan bisa juga kondisi dari debitur itu sendiri. Nah, itu biasanya dari teman-teman AO menuangkan penilaian 5Cs ini dalam memorandum analisa kredit ya. Baik, next. Untuk selanjutnya kita tadi fokus ke kolateral ya. Jadi bank dalam upaya melakukan mitigasi risiko atas penyaluran kredit kepada masyarakat itu biasanya mensyaratkan agunan. Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, agunan utama dari debitur itu sendiri adalah usaha atau proyek yang dibiayai. Namun untuk memitigasi risiko lagi-lagi ya dari risiko kredit itu sendiri dari bank atau kreditur biasanya meminta jaminan tambahan untuk bisa meyakinkan atau ya memitigasi risiko terkait potensi kerugian dari perbankan itu sendiri gitu. Kemudian dari OJK sebenarnya tidak memberikan batasan jenis agunan ya yang dapat diterima oleh bank secara bisnis. Ini di luar dari kepentingan perhitungan PPKA. Mungkin nanti Mbak Anhari bisa menyampaikan apa itu PPKA gitu. Kemudian mungkin dari jenis-jenis agunan ya. Jenis-jenis agunan itu ada uang tunai atau serakas atau deposito ya biasanya. Kemudian ada logam mulia, kemudian ada tanah dan bangunan yang diikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ini mungkin kita highlight atau kita bold untuk kita dapat bahas lebih dalam ke depan. Kemudian kendaraan bermotor yang diikat sesuai perundang-undangan yang berlaku, kemudian mesin-mesin dan jaminan pribadi gitu. Ini adalah bentuk-bentuk agunan yang dapat digunakan oleh debitur dalam pengajuan kredit kepada perbankan gitu. Next. Ya, dalam menjalankan proses bisnis perbankan, perbankan itu secara inheren mempunyai 8 risiko. Ini terutama untuk bank umum ya. Kalau untuk BPR tidak sebanyak ini. Bank umum ada risiko kredit, risiko pasar. Risiko kredit ini mungkin risiko terkait dengan penyaluran kredit sebagaimana bisnis utama bank ya, itu penyaluran kredit. Kemudian risiko pasar, risiko likuiditas, ada risiko operasional. Risiko operasional lebih kepada tata kelola dari perbankan itu sendiri. Sejauh mana dari perbankan bisa memitigasi atas risiko operasional itu sendiri ya. Mungkin dari sisi SDM, kemudian IT dan lain-lain. Kemudian risiko kepatuhan. Nah, ini risiko terhadap perbankan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan. Kemudian ada risiko hukum, ini juga ada korelasinya nanti dengan pokok bahasan yang nanti akan kita sampaikan terkait
kepemilikan agunan ya, agunan giring terutama, kemudian risiko reputasi dan risiko strategik. Nah, ini 8 risiko ini perlu dimitigasi melalui beberapa atau serangkaian kualitas penerapan manajemen risiko yang dibentuk oleh bank itu sendiri. Gitu. Mungkin ada beberapa ini narasi yang mungkin kita highlight di sini ada penggunaan jaminan dalam pemberian kredit bertujuan untuk mengurangi risiko gagal bayar debitur. Namun, jaminan juga mengandung risiko hukum, terutama terkait kejelasan dan keabsahan status kepemilikan. Apabila kepemilikan jaminan tidak dipastikan sejak awal, bank berpotensi menghadapi sengketa hukum yang dapat menyulitkan proses eksekusi apabila terjadi wan prestasi. Oleh karena itu, verifikasi legalitas dan kepastian hak atas jaminan menjadi hal penting dalam pengelolaan risiko kredit dan hukum. Gitu. Jadi pembahasan hari ini kita lebih highlight kepada risiko kredit dan risiko hukum dari perbankan itu sendiri. Gitu. Mungkin next, mungkin lanjut ke, sorry ya, sedikit lagi. Jadi beberapa bentuk manajemen risiko dari perbankan itu kita jabarkan mungkin ada 6 ya. Yang pertama, bank itu bisa mengalihkan atau mengendalikan risiko itu melalui kerjasama dengan asuransi. Di situ ada asuransi kredit, ada asuransi jiwa bagi debitur begitu. Itu adalah salah satu bentuk pengendalian untuk memitigasi kerugian gagal bayar dari debitur di masa depan. Gitu. Kemudian yang kedua ada diversifikasi. Diversifikasi ini maksudnya bank itu bisa membagi sektor dalam pembagian atau penyaluran kreditnya. Tidak hanya terfokus pada konsumsi ya misalkan ya, bisa diversifikasi kepada modal kerja atau kepada investasi. Begitu pula dengan sektornya, mungkin ada sektor dari pertanian, sektor pertambangan itu didiversifikasi sesuai dengan risk appetite dari bank itu sendiri. Kemudian selanjutnya risk sharing. Jadi perbankan ini juga bisa melakukan sindikasi, kredit sindikasi untuk bisa membagi risiko, terutama dari jadi misalkan ada debitur yang mengajukan kredit 5 miliar misalkan. Ya untuk membagi risiko mungkin kita bisa sharing risiko dengan beberapa bank untuk bisa melakukan pembiayaan bersama. Itu adalah salah satu bentuk dari manajemen risiko. Dan selanjutnya kolateral, tadi mungkin sudah kita bahas ya terkait agunan yang ditambahkan sebagai bentuk mitigasi risiko ketika dari debitur sendiri mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran sehingga meningkatkan potensi gagal bayar gitu. Kemudian selanjutnya ada garansi. Garansi ini bisa berasal dari pihak ketiga, baik bisa personal garansi atau corporate garansi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah covenant. Covenant ini adalah terkait risk dari masing-masing bank untuk bisa menuangkan dalam perjanjian kredit sejauh mana bank itu sendiri mengatur baik itu mungkin dari syarat dan ketentuan berlaku, mungkin dari biasanya kan ada penahanan atau apa ya tabungan ketika ada pencairan biasanya itu ditahan 2 sampai 3 angsuran di depan, itu fungsinya adalah sebagai buffer ketika dari debitur itu sendiri ada telat bayar gitu. Itu adalah beberapa macam dari manajemen risiko, terutama dari risiko kredit. Next. Ya, ini selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Ibu Ana Hari. Silakan. Iya, baik Bapak Ibu, izin melanjutkan pemaparan pada pagi hari ini. Jadi pada prinsipnya ketika kita bicara mengenai prinsip kehati-hatian gitu ya, bank itu wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, tapi di sisi regulator Bu, kami punya yang namanya PPKA. PPKA ini adalah pencadangan yang diwajibkan secara regulasi. Jadi artinya sebenarnya semua bank gitu ya, baik bank umum syariah, BPR maupun BPR syariah, mereka akan menghitung PPKA sesuai dengan regulasi. Artinya ketika bank sudah membentuk cadangan misalnya sebesar 100,
Tetapi menurut regulator, oh tidak cukup 100, tidak bisa. Karena kami ada beberapa hal yang menjadi appetite dari regulator gitu Bu. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa PPKA ini adalah penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aset untuk keperluan perhitungan permodalan bank gitu. Jadi kalau kita bank kasih kredit ke nasabah gitu ya Bu, kita itu mengenal ada 5 kualitas. Apakah kualitasnya itu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Mungkin Bapak Ibu yang dulu bisa kenal dengan istilah kalau kita mau ngecek historis kita tuh di mana sih, di BI checking gitu ya Bu ya. Nah sekarang itu kita menggunakan SLIK dari OJK. Nah pada saat perbankan ini membentuk PPKA, kita memperhitungkan nilai agunan. Nah, disinilah aspek regulasi diperhitungkan, begitu ya, Bu. Jadi untuk bank umum gitu ya, atau bank umum syariah, mereka akan membentuk yang namanya PPKA umum atau PPKA khusus. Nah, PPKA umumnya adalah untuk debitur-debitur yang lancar. Dalam artinya tidak pernah menunggak gitu ya Bu ya. Sedangkan untuk debitur-debitur yang menunggak itu bisa dari call 2 gitu ya Bu, biasa kita sebutnya call 2, call 3, call 4, call 5. Pencadangannya itu kita memperhitungkan agunan. Kenapa? Karena tadi agunan itu adalah jaminan gitu ya. Hal-hal yang bisa mengurangi potensi risiko bagi bank, maka itu diperhitungkan oleh perbankan sebagai pengurang risikonya, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan di BPR atau BPR syariah sendiri, perhitungan persentasenya tuh sedikit berbeda gitu. Kita punya appetite yang lebih rendah gitu ya dengan bank umum. Nah, mungkin di slide yang berikutnya. Ketika kita bicara mengenai agunan sebagai pengurang PPKA, jadi Bapak Ibu dari sisi regulator kami menginginkan bahwa seluruh agunan yang digunakan oleh perbankan itu dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah gitu. Kemudian diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya kalau tanah dan bangunan menggunakan APHT gitu ya. Kalau kendaraan atau benda bergerak bisa menggunakan fidusia. Kemudian dilindungi asuransi dengan banker clause yang memiliki jangka waktu paling sedikit sama dengan jangka waktu pengikatan agunannya. Nah, kami di regulator juga mempertimbangkan beberapa aspek begitu ya, Bu. Aspek-aspek yang tidak dapat digunakan sebagai perhitungan faktor perhitungan PPKA. Jadi misalnya agunan-agunan yang telah digunakan untuk fasilitas umum yang tidak dapat dikembalikan fungsinya, kemudian agunan dalam sengketa, agunan yang disita oleh negara, kemudian agunan yang tidak dapat diketahui keberadaannya gitu ya, misalnya kendaraan fisiknya sudah tidak ada gitu ya, atau agunan yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis karena sebab tertentu gitu ya, misalnya ada penurunan nilai berupa kebakaran, kecelakaan, bencana alam dan seterusnya. Nah, kemudian kami juga menekankan bahwa perbankan itu harus melakukan perikatan untuk fidusia itu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga bank itu memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. Nah, mungkin slide yang berikutnya. Nah, begini Bu, ketika PP 18 2021 sebenarnya kami bisa dibilang sedikit lebih mundur gitu ya Bu ya dalam POJK yang dikeluarkan di tahun 2024. Jadi untuk BPR dan BPR syariah secara karakter itu berbeda dengan bank umum gitu ya Bu. BPR dan BPRS ini adalah bermain di ekonomi dengan skala wilayah lokal atau daerah. Sehingga di dalam regulasi OJK kami masih mengakui bahwa tanah dan bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat itu masih bisa diakui sebagai pengurang PPKA sebesar 50% dari nilai NJOP atau dari nilai berdasarkan penilaian independen. Jadi bank bisa pilih kamu mau pakai nilai NJOP atau pakai nilai pasar. Tapi kalau pakai nilai pasar harus pakai independent appraisal. Sebenarnya itu juga cost ya Bu untuk perbankan.
Nah, kami juga menegaskan bahwa apa sih yang dimaksud dengan tanah dan bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat di penjelasan pasal 20 ayat 1 huruf E, itu dijelaskan bahwa surat pengakuan tanah adat itu antara lain bisa berupa girik, petok di letter C, rincik, atau ketitir seperti itu. Jadi mungkin bisa diakui memang POJK kita, Bu, regulasi kita saat itu yang diterbitkan memang belum bisa mendukung tadi ketentuan dari PP 18 2021. Next slide. Nah, ini kita bicara mengenai pada saat kredit itu bermasalah gitu ya. Penyelesaian kredit itu sebenarnya yang paling utama itu dilakukan melalui penagihan atau melalui cash flow dari sumber objek yang dibiayai, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi tadi ketika kita bicara mengenai agunan, apabila ada wan prestasi, maka biasanya kita melakukan pengambil alihan agunan, begitu ya Bu ya, yang bisa dilakukan secara penyerahan secara sukarela ataupun melalui pelelangan di DJKN, seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir update sedikit Bu dari OJK. Bahwa kami memperoleh data kredit yang dijamin agunan tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan surat tanah adat. Kebetulan data ini kami tarik dari data BPR ya Bu. Dari 1,64 juta rekening, itu masih ada 88.400 per Agustus 2023. Nah, kabar menggembirakannya ketika kita tarik di Desember 2025, itu mengalami penurunan Bu. Untuk tanah dan bangunan berupa tanah adat ini tinggal 67.000 rekening. Nah, kalau bisa kita sampaikan dan kita laporkan, Bu, untuk tanah dan bangunan yang diikat dengan HT itu mengalami peningkatan dari Agustus 2023 sampai Desember 2025. Ya mungkin ini artinya menandakan keberhasilan gitu ya Bu ya dari ATR BPN untuk bisa menggeser gitu ya tanah bangunan dengan surat kepemilikan tanah adat gitu ya bisa turun, makanya saya kasih warna segitiga merah. Tapi untuk tanah bangunan yang diikat dengan HT maupun yang masih SKM HT begitu ya, itu mengalami peningkatan. Artinya mungkin sudah banyak pergeseran dari tadi ya petok di letter C gitu ya yang sudah disertifikatkan. Nah, cuman memang kami punya keterbatasan Bu. Data yang kami tarik ini adalah kebetulan data untuk BPR. Sedangkan untuk data di Bank Umum dan Bank Umum Syariah maupun di BPR Syariah kami belum bisa tarik datanya gitu ya dari sisi pelaporannya. Mungkin itu dan terakhir Bu. Karena kami diingatkan melalui IPPAT ini, besok kami akan berdiskusi dengan Departemen Hukum kami untuk bisa menyelaraskan POJK ini. Kami berusaha untuk membuat satu surat dari KEPP Bu, dari anggota Dewan Komisioner untuk menganulir POJK yang sudah diterbitkan di 2024 untuk mendukung PP 18 2021. Jadi nanti per bulan Februari seharusnya agunan berupa surat tanah adat itu tidak bisa diakui lagi sebesar 50%, tapi masih boleh diterima oleh perbankan. Seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih pencerahan. Jadi kalau boleh saya ada sedikit pertanyaan ya, kalau ini kan data ditarik dari BPR ya, karena ada beberapa yang masih menggunakan agunan tanah bekas milik adat ya. Tapi kalau bank umum rata-rata memang udah nggak ada ya, atau bagaimana? Atau masih ada? Sebenarnya kalau secara ketentuan ya, kalau dari bank umum itu kan kita bicara ini ya pasar ya. Kalau di bank umum itu pasarnya sebenarnya tier pertama. Jadi orang-orang tuh biasanya udah lebih bankable gitu. Jadi kita menetapkan minimum requirement lebih ketat di situ. Untuk bank umum sudah tidak diterima terkait tanah adat, girik dan lain-lain. Nah, cuma untuk yang di BPR itu kita masih tadi sesuai dengan penjelasan dari Mana Hari di situ masih bisa digunakan sebagai jaminan. Sebenarnya gini Bu, kalau untuk jaminan itu sendiri itu di luar proses bisnis untuk pencadangan itu bisa saja digunakan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai tanggung jawab moral dari si debitur itu sendiri untuk bisa menyelesaikan kewajiban kepada perbankan gitu. Jadi monggo saja kalau dari perbankan mau terima. Cuma dari yang kita bahas ini kan implikasinya adalah
pada saat terjadi wan prestasi, apakah agunan tersebut masih bisa digunakan sebagai pembelaan gitu istilahnya, atau masih bisa digunakan untuk bisa merecovery kerugian kita gitu melalui penjualan agunan tersebut. Sedangkan status dari tanah ya sudah kuat artinya di mata hukum. Mbak Nadia ada tambahan? Ya Bu, tadi sebenarnya klausul agunan tanah dan bangunan itu harus diikat dengan pengikatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam artian kita mau bilang kalau itu nggak bisa di APHT, berarti sebenarnya bank itu tidak bisa menggunakan selain SHM, kurang lebih seperti itu. Ya, makasih. Jadi alhamdulillah ya sepertinya ada penurunan yang dahulunya ada sudah menjadi sertifikat kemungkinan ya, kemudian menjadi diikatnya bisa secara hak tanggungan lebih lanjut ya. Oke, masih sabar menunggu ya sama Ibu Ana Dr. M. Sofian Pulungan memberi pastinya di sini bisa menjelaskan malah dari awal cerita tanah bekas milik adat ini bagaimana, kemudian dalam kemana. Nah di sini dari Dr. M. Sofian Pulungan yang akan lebih lanjut. Aplaus dulu untuk yang Pak Fandi dan Bu Ana Hari yang telah memberikan materi. Selanjutnya kita ke Pak Sofian. Tadi mohon maaf CV-nya saya lupa belum sampaikan ya. Mungkin boleh ditayang sebentar untuk CV Bu Ana Hari dan Pak Fandi. Oh iya, oke. Kata Pak Fandi nanti aja karena waktunya terbatas. Kita lanjut Pak Sofyan. Silakan Mas Rusdi. Ya, untuk Pak Dr. M. Sofyan Pulungan, SHMA. Beliau juga dikenal sebagai Kaprodi untuk program studi notariat Fakultas Hukum UI. Beliau nih di sini. Jadi beliau ini riwayatnya dari tahun 2003 ya Pak ya di sini ya di Fakultas Hukum UI ya sudah ya di MKN. Oh ya, jadi di sini selain itu juga mengajar di bidang hukum adat, menekuni bidang hukum ekonomi, filsafat hukum, kemudian di sini sebagai sarjana hukum dari Fakultas Hukum UI, Master of Arts in Sociology of Law dari the International Institute for the Sociology of Law ke Onatis Spanyol ya Pak ya. Kemudian Doktor Ilmu Hukum dari FHUI ya. Kemudian di sini sebagai staf pengajar Pak Sofyan juga aktif di kegiatan penelitian. Nah, ini juga banyak memberikan dengan IPAT masukan, kita kerjasama membuat kajian yuridis ya untuk masukan-masukan kepada BPN juga di sini. Kemudian di sini juga untuk pernah juga di advokasi juga ya Pak. Pengalamannya luar biasa Pak Sofyan. Juga jurnalis juga pernah di sini Pak Sofyan. Jadi di mana-mana nih Pak Sofyan. Jadi alhamdulillah ilmunya mumpuni sehingga hari ini bisa memberikan lebih pencerahan kepada kita semua ya untuk bagaimana implikasi hukum bukti atas tanah bekas milik adat. Silakan Pak Sofyan. Aplaus dulu untuk Pak Sofyan. Silakan. Silakan Pak Sofyan, kita berikan waktu. Terima kasih Bu Iren, MC kita yang luar biasa. Pertama-tama tentu saya ingin menyapa Bu Sekjen, Bu Pesi, kemudian Bu Bendum, Bu Ristian. Izin Bu, Bapak Ibu, para PPAT sebagian besar, baik yang ada di sini maupun yang ada di online ya.
Nah, Bapak Ibu, jam-jam segini biasanya nih, saya kalau ngajar jam-jam segini biasanya saya keliling-keliling gitu supaya mahasiswanya fokus gitu kan. Nah, cuman karena ini masih ada ribuan orang tadi saya lihat, jadi nggak bisa keliling nih. Nah, saya sedikit aja Bapak Ibu, saya senang sekali diundang di acara ini karena memang kebetulan beberapa tahun terakhir ini kami banyak menerima mahasiswa yang tugas akhirnya kebetulan yang berkaitan dengan hukum adat. Ya, di tahun ini malah ada hampir 40% mahasiswa itu menulis tentang hukum adat. Mungkin ya Bapak Ibu karena sudah terlalu banyak topik ya. Topik itu harus dibedakan. Jadi sekarang rata-rata menulis tentang hukum adat dan ada beberapa informasi yang mungkin bisa kita sharing di dalam konteks akademis yang nanti mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan dalam konteks yang praktis ya. Karena terus terang kami sendiri tidak praktek Bapak Ibu sekalian. Next. Nah Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara tentang tanah bekas adat maka kita mencoba dulu kembali ke guru kita ya Prof. Budi Harsono. Dia membagi tanah adat ya yaitu menjadi dua. Yang pertama tanah ulayat, hak atas tanah yang dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat hukum adat yang disebut sebagai tanah komunal ya atau tanah bersama, istilahnya bisa macam-macam. Yang kedua, tanah hak perseorangan, yaitu hak individu atas tanah yang terdiri atas hak yang kuat yang turun-menurun dan yang merupakan hak milik adat yang merupakan bagian terbesar dari tanah-tanah yang ada di Hindia Belanda. Nah, Bapak Ibu sekalian tadi Pak dari BPN sudah menjelaskan secara historis dan kita tahu bahwa sebelum kedatangan kolonial ya tanah kita ini ya sudah ada tanah-tanah adat semuanya Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi masyarakat kita itu kan makan masyarakat yang guyup gitu loh. Hidupnya dari dulu itu ya dari ratusan ribuan tahun yang lalu ya memang sudah guyup sehingga pengurusan tanahnya juga berkaitan dengan memunculkan tentang hak ulayat tadi. Next, Mas. Nah, saya mencoba untuk melihat hubungan antara hak ulayat dan hak perseorangan. Kalau kita lihat di dalam teks adat, ya, yang namanya tanah hak perseorangan itu munculnya dari tanah ulayat, ya. Jadi secara umum ya Bapak Ibu ya, kecuali nanti di wilayah itu ada kerajaan itu bisa beda. Ya, tetapi kalau bicara tentang adat, bahwa hak perseorangan adat yang ingin kita bahas hari ini, itu semuanya muncul dari tanah ulayat. Nah, kalau kita ingin melihat bagaimanakah hubungan antara hak ulayat dan tanah perseorangan yang muncul dari hak ulayat itu, kita masih ingat dulu ya Bapak Ibu yang belajar hukum adat dulu tentang pendapatnya Terhar, ya, yaitu hubungan antara hak perseorangan dengan hak ulayat yang dia bilang hubungannya itu timbal balik Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau semakin kuat hak perseorangan atas bidang tanah, maka semakin lemahlah hak ulayatnya. Ya, jadi kalau seseorang yang dia memiliki hak perseorangan di tanah ulayat, maka dia akan semakin kuat kepemilikannya terhadap tanah tersebut. Tapi kalau tanah itu tidak diolah, maka hak ulayatnya justru yang semakin kuat lagi. Jadi hubungannya selalu seperti itu. Nah inilah yang menyebabkan tanah bekas adat ini dari mana sih sebenarnya? Ya sumbernya dari tanah ulayat tersebut, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kita tahu zaman semakin modern, maka kelembagaan-kelembagaan adatnya semakin hilang. Ya, dan lama-lama masyarakat menjadi individualistik, tetapi tanahnya itu ya bersumber dari tanah bekas adat, kan gitu. Nah, jadi dia akan selalu tarik-menarik seperti itu di dalam suatu hubungan yang disebut Terhar sebagai teori bola, gitu ya. Next. Nah kita tahu bahwa konstitusi kita mengatur tentang masyarakat hukum adat, Bapak Ibu, ada pengakuan dan perlindungan yang dihormati. Ya, tetapi ada syaratnya. Syaratnya kalau dia masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ya, kalau kita merefer Undang-Undang PA juga merefer ke sana. Kalau dia masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi inilah yang mendasari kenapa persoalan tentang tanah ulayat, tanah bekas adat yang akan kita bahas hari ini
itu masih terus menjadi, ya saya nggak mau bilang masalah ya, menjadi diskursus di dalam persoalan kita membahas tentang pertanahan. Karena konstitusinya mengatur dan kita juga hidup dalam tradisi adat tersebut. Next. Nah, kita suka lupa Bapak Ibu sekalian, kalau kita berkaitan dengan tanah, sebenarnya kita ngomong di situ tentang masyarakat hukum adat, bukan masyarakat adat Bapak Ibu sekalian ya. Saya yakin nih sebagian besar dari kita ini kita adalah masyarakat adat. Ya kenapa? Ya kita udah tinggal di Jakarta, tidak ada lagi kesatuan penguasaan, kesatuan hukum dan kesatuan wilayah. Jadi bagi kita yang tanah itu ya seharusnya sudah menjadi, kalaupun ada tanah bekas adat, yaitu tanah bekas adat, bukan lagi hak wilayah tadi. Ya ini yang kita lihat, terutama Bapak Ibu yang di daerah, ya tentu saja nanti akan ketemu itu dengan masyarakat hukum adat yang dia ada ciri-ciri utamanya tadi. Ya ada kesatuan penguasa, kesatuan hukum, kesatuan wilayah. Nah kalau kita ngomong wilayah, disinilah yang disebut sebagai tanah wilayah tersebut. Ya yang di dalamnya ada kepemilikan dari perseorangan. Nah, di adat Bapak Ibu sekalian, kalau kelembagaannya makin bagus, biasanya ada masa waktunya. Ya, biasanya dalam praktek di lapangan itu sekitar 2 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu menguasai sebidang tanah, yaitu tanah hak milik adat di atas tanah ulayat, maka Bapak Ibu harus mengolah secara terus-menerus untuk tanah tersebut. Kalau tanah itu tidak dikelola, maka hak ulayatnya muncul dan dianggap tidak lagi memiliki hak pribadi adat. Gitu loh. Nah, ini konsepnya berbeda dengan kepemilikan hak milik di dalam barat yang dia bisa dipertahankan secara mutlak. Di adat nggak bisa dipertahankan mutlak karena basisnya itu adalah komunalistik tersebut. Jadi kalau kita sudah dikasih tanah, kita harus memanfaatkan tanah tersebut. Kalau kita tinggalkan, maka dia ditarik menjadi tanah ulayat. Nah, jadi kita kalau kita bicara tentang tanah, kita bicara tentang masyarakat hukum adat Bapak Ibu sekalian, bukan masyarakat adat. Kita ini semua rata-rata saya yakin bukan masyarakat hukum adat karena kita tidak hidup dalam tradisi yang 3 ini. Ya kita hidup sebagai orang Jakarta, sebagai orang di perkotaan, ya kita mengenal adat itu ya sebagai suatu tradisi, suatu histori dulu kita berasal gitu ya. Nah, ini yang masyarakat adat ini hampir tidak ada hubungannya dengan tanah. Ya, kalaupun ada palingnya di dalam konteks bekas tanah adat tersebut. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk yang masyarakat hukum adat itu, regulasi kita itu mengatur kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014. Ini berkaitan dengan bahwa suatu masyarakat hukum adat yang di dalamnya ada tanah adat tadi, dia nggak bisa langsung diberikan begitu saja, tapi harus melalui beberapa proses. Ya, identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi, dan penetapannya. Nah, dalam prakteknya Bapak Ibu sekalian ini tidak mudah. Ya, kami kebetulan 4 tahun belakang ini membantu teman-teman di Kalimantan Timur ya untuk menyiapkan mengidentifikasi pengakuan masyarakat adat di sana dari tahun 2015 di mana mereka sudah ada SK sampai sekarang masyarakat adatnya hanya ada 7 saja. Ya, jadi hanya 7. Padahal kita identifikasi itu sekitar 80-an. Jadi memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian, karena apa? Karena di atas tanah yang mau diakui itu biasanya sudah muncul hak-hak lain. Nah itu yang problemnya. Kalau perspektif BPN nggak mau dia mengeluarkan sebagai tanah ulayat kalau di situ ada hak-hak lainnya. Nah jadi model pengakuan ini Bapak Ibu sekalian dalam prakteknya tidak mudah ya, meskipun regulasi mengatur gitu ya. Next. Nah, lalu BPN sendiri untuk tanah ulayatnya ada pengaturannya sendiri. Ya, ini ada beberapa permen, tapi permen terbarunya di 14 tahun 2024. Yang kalau kita lihat memang pengakuan masyarakat adat itu memang untuk awalnya tidak dibutuhkan, tetapi kalau kita mendalami regulasi ini sebenarnya dibutuhkan nanti ketika ia ingin didaftarkan. Jadi tetap ada masyarakat hukum adatnya. Sementara masyarakat hukum adatnya itu prosesnya tidak mudah untuk dilakukan Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, kalau kita bicara tentang PP ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Andreas ya, bahwa tanah bekas kalau bunyi pasal 96 dari Pak Ketua sudah jelas di situ bahwa yang dimaksud PP ini adalah
tanah milik adat yang dimiliki oleh perseorangan, bukan tanah ulayat. Ya, jadi perseorangan yang dimiliki yang munculnya jadi tanah ulayat. Nah, jadi bagaimana kita tahu di situ? Ya kita tinggal lihat kelembagaannya, kelembagaan adatnya masih ada atau tidak. Kalau di situ sudah tidak ada kelembagaan adat, maka kita bisa menyatakan itu menjadi bekas milik adat. Tetapi kalau misalnya di situ kelembagaannya masih kuat, Bapak Ibu sekalian, ya di dalam prakteknya, ya di atas tanah ulayat itu, di situ kadang-kadang ada banyak muncul sertifikat. Ya, ada nanti saya tunjukkan beberapa kasus yang menunjukkan bahwa di dalam prakteknya ada keterkaitan dengan PPAT dan notaris di sana. Next. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu pasti lebih tahu dari saya ya, ini ya di lapangan ya. Next. Ini contoh-contohnya, ini juga pasti familiar yang yang ada di lapangan. Next juga, Mas. Nah, jadi kalau ditanya ya, kalau dia apakah tanah bekas milik adat yang belum sertifikat menjadi tanah negara? Enggak. Ya, dia tidak berubah status ya, dia tetap menjadi tanah bekas milik adat. Yang tadi saya sebenarnya ingin tanya tuh sama Pak Andreas, lah kalau peralihannya itu di dalam Undang-Undang UPA tidak diakui batasnya, berarti kan dia regulasi ini kan merefer kepada ketentuan itu gitu loh. Jadi ya tetap ada juga, meskipun misalnya tadi Bapak Ibu ya Ibu Andrea misalnya menyatakan ya belum didaftarkan ya, tetapi ya dia tetap menjadi bekas tanah adat. Dia tidak akan kehilangan fungsi itunya. Di PP ini di state, tapi dalam undang-undang pokok agraria itu clear ya, dia tidak ada masa berlakunya. Next. Nah ini dia, jadi tidak ada jangka waktu konversi ya, konversinya dari status tanah adat. Jadi kalau misalnya belum diakui, kalau kita melihatnya ya secara akademis ya dia tetap menjadi bekas tanah adat. Bagi saya begitu, ya, karena kan nggak mungkin kan PP bertentangan dengan undang-undang, ya, PP harus mengikuti dengan undang-undang gitu, karena undang-undangnya sampai sekarang belum berubah, ya. Nah, jadi dia tetap sebagai tanah bekas adat meskipun belum didaftarkan. Next. Nah. Implikasinya ya tentu saja dulunya dia menjadi objek jual beli. Kalau kita melihat secara normatif ya Bapak Ibu sekalian ya tentu saja tidak sekarang gitu loh. Tapi saya nggak tahu, makanya saya tanda tanya di situ. Karena tadi Pak Andreas kan juga menyatakan, loh ini mereka baru membuat surat edaran. Jadi saya tanda tanya di situ apakah tidak berlaku. Kalau menurut saya sih kayaknya ya dalam praktek ya masih berlaku. Nanti Bapak Ibu bisa kasih tahu ya, karena saya nggak bisa menjawab ini. Kalau secara normanya ya tentu dia tidak berlaku gitu secara normanya. Betul. Makanya kalau dalam prakteknya saya kok nggak yakin seperti itu gitu ya, karena kita tahu sendirilah Bapak Ibu di lapangan persoalan administrasi ini kan ruwet di Indonesia ya Bapak Ibu kan ya, dibuat ruwet atau memang ruwet sungguhan gitu ya. Next. Nah, kalau kita melihat tentang bukti-bukti adat tadi, sebenarnya dari dulu nih, dari tahun 72 itu udah clear kok. Yang namanya girik, namanya kikirtir, yang namanya buku C itu tidak pernah di dalam putusan-putusan sebagian besar ya Bapak Ibu sekalian, tidak pernah dianggap sebagai suatu hak milik gitu loh, kepemilikan enggak gitu loh. Jadi putusan-putusan sih sebenarnya sudah menyatakan seperti itu gitu loh. Dia hanya sekedar ya petunjuk saja, meskipun justru BPN dulu agak progresif tuh, bisa menjadi di tahun 2000 di peraturan sebelumnya bisa menjadi objek jual beli. Next. Nah, kalau kita lihat apakah dia sebagai alat bukti pengadilan bagaimana? Nah, sebagai alat bukti pengadilan maka dia memang tidak dapat dijadikan alat bukti kepemilikan. Itu clear ya semuanya ya. Namun dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan seperti surat biasa. Jadi nanti kalau bersidang ya kita bisa sampaikan itu Bapak Ibu. Memang oke, dia bukan sebagai alat bukti kepemilikan, tetapi dia sebagai bukti surat. Kan boleh dong ya, kalau kita berpraktek ya Bapak Ibu ya. Kalau ke pengadilan ya, dia sebagai surat ya kita sampaikan saja di situ. Bagi saya ketentuan ini juga diatur di dalam KUH Perdata. Jadi dia tetap bisa digunakan sebenarnya. Kalau kita tidak oke, kita sepakat dengan PP 21 maka dia dengan PP 18 dia tidak merupakan alat bukti, tetapi dia tetap bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan sebagai suatu bukti surat. Next. Nah, tantangannya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau saya melihatnya ya penerapan PP 18 2001 ini
kalau untuk kita Bapak Ibu yang praktek nih di Jakarta ya, di Tangsel, di Bekasi kota lah gitu ya. Menurut saya, sependek yang saya tahu tidak ada lagi masyarakat hukum adatnya, tidak ada lembaganya di situ. Ya kan? Kalau untuk di daerah-daerah seperti itu udah clear yang namanya bekas tanah adat ini, PP ini bisa berlaku. Ya sudah, dengan mudah kita menyatakan bahwa oke, bekas tanah adat dianggap tidak berlaku gitu loh. Itu clear itu. Karena kelembagaan adatnya juga sudah tidak ada di Jakarta ini, setahu saya tidak ada namanya masyarakat hukum adat gitu loh. Ya, jadi untuk di wilayah perkotaan atau di suatu daerah di mana proses pendaftaran tanah ulayatnya itu memang tidak ada, memang nol ya. Setahu saya di Jakarta nol ya Bapak Ibu sekalian ya. Setahu saya sampai hari ini nol ya, maka untuk hal yang seperti ini ya sudah tidak masalah itu bekas di konferensi, meskipun tadi saya sesuai dengan pendapat saya sebenarnya nggak bisa loh. Dia tetap bisa menjadi alat bukti pengadilan, dia tetap bisa juga sebagai pegangan dari Bapak Ibu yang belum bersertifikatnya. Nah, yang menjadi persoalan ya, kalau ini di wilayah di mana MH-nya masih banyak Bapak Ibu sekalian, atau terutama di wilayah-wilayah pedesaan ya, yang di Bekasi ya Bu ya, Kabupaten Bekasi ya. Jadi juga itu masih banyak Bapak Ibu sekalian, kalau kita keluar sedikit saja ada kelembagaan-kelembagaan yang dulu ya, dan sekarang juga masih ada di Kerawang, setahu masih ada di Bogor juga masih ada. Jadi Sukabumi banyak itu. Ya, kalau di Jakarta clear nggak ada gitu loh. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu sekalian? Nah, ini menurut saya kita juga harus memperhatikan kondisi dari masyarakat setempat tersebut gitu loh. Karena bagi masyarakat itu kelembagaannya masih ada, dan kalaupun kelembagaannya tidak ada, undang-undang Permendagri tadi memungkinkan untuk memunculkan kelembagaan itu. Nah, jadi bagaimana posisi tanahnya? Nah, beberapa kasus yang tadi saya sampaikan di awal Bapak Ibu sekalian, yang ini ingin saya sharing ke Bapak Ibu sekalian ya. Kami di MKN ya banyak sekali itu menerima sengketa-sengketa tanah di Sumatera Barat gitu loh. Ya, jadi ini tanahnya bukan hanya bekas tanah adat Bapak Ibu, tapi sudah disertifikatkan. Jadi si bagian masyarakat itu sudah mensertifikatkan di atas apa? Di atas tanah adat tadi. Kemudian si PPAT melakukan jual beli. Nah, putusan pengadilan Bapak Ibu sekalian ya, itu rata-rata menggagalkan transaksi itu. Padahal kan kalau kita melihat dari kebenaran formilnya sudah clear kan, tetapi banyak putusan membatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena memang perolehan dari sertifikat yang berdasarkan tanah adat itu dianggap tidak sesuai dengan mekanisme peralihan hak secara adat. Ya, kalau di Sumatera Barat, Bapak Ibu yang mungkin dari Sumatera Barat nanti bisa menambahkan ya, biasanya tidak ada izin dari mama kepala waris, dari lembaga-lembaga adat yang memang memungkinkan untuk proses peralihan itu. Ya, umumnya di tempat-tempat lain tidak ada izin dari ketua adat. Begitu juga di Bali Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kasus yang menarik, ada satu di Papua ya, ini mahasiswa juga kita yang riset di situ. Ini nilainya gede banget Bapak Ibu sekalian. Ya, ini antara Pertamina dengan masyarakat adat. Nah, tanah ini Bapak Ibu sekalian sudah dikuasai 40 tahun oleh Pertamina untuk jadi kilang di sana, di Papua sana. Udah 40 tahun ini. Ternyata begitu disengketakan oleh masyarakat adatnya, bisa dibuktikan oleh mereka bahwa Pertamina ketika dia membayar itu bukan ke masyarakat adat yang berhak. Bukan si ketua adatnya. Jadi putusannya Bapak Ibu sekalian apa? Dibatalkan itu, meskipun BUMN loh. Meskipun BUMN dan Pertamina ya di putusan ini ganti rugi sebesar 400 miliar. Serius Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu cek itu putusannya. Nah, jadi yang seperti ini Bapak Ibu, dan prakteknya banyak Bapak Ibu sekalian ya, tentu bukannya biasanya saya suka dimarahi ya oleh senior-senior saya yang dari notaris PPAT ya. Ya, Bu, jangan kalau di tanah adat itu ya jangan mendogma kebenaran formil itu sebagai agama gitu loh. Karena dalam prakteknya Bapak Ibu sekalian justru banyak sekali notaris PPAT yang dia dinyatakan ikut serta dalam melakukan itu atau dibatalkan aktanya.
Ya, itu Bapak Ibu sekalian yang saya temukan di kasus-kasus yang sedang ditulis oleh mahasiswa kami. Ya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama bahwa persoalan tentang hak ulayat, persoalan tanah bekas adat ini memang terus bergulir, meskipun ada PP yang tentu kita menganggap bahwa PP ini baik ya, tetapi juga kita harus juga mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis di masyarakat kita yang kadang-kadang di situ ada perbedaan-perbedaan antara masyarakat dengan pemerintah. Next Mas, terakhir. Nah, jadi ya caranya ya proses pengakuan masyarakatnya dipercepat, kemudian pendaftaran tanahnya dipercepat. Nah, ini setahu saya datanya tidak begitu menunjukkan baik gitu ya, terutama dalam pendaftaran tanah ulayat di BPN. Nah, bagi pemerintah dan BPAT perlu juga mempertimbangkan legal gap dalam kesadaran hukum masyarakat. Bapak Ibu sekalian, saya kalau datang ya, saya pernah datang ke Tapanuli Bapak Ibu sekalian. Ibu kenapa nggak sertifikat? Kenapa nggak ngurus sertifikat? Dia bilang begini, Mbak, saya ini tanah ini udah 3 generasi, udah 4 generasi, dan tidak ada gangguan, dan saya bisa memanfaatkan dan saya tidak meninggalkan katanya. Kenapa saya harus buat sertifikat? Ketika saya busa berkat, akhirnya saya harus bayar pajak gitu loh. Jadi di situ tuh Bapak Ibu sekalian masih banyak yang seperti itu tuh masyarakat kita itu. Ya, karena dia memang tidak ada niat untuk menjual segala macam, karena tanah itu juga nanti akan diteruskan oleh generasinya. Cara berpikirnya masih seperti itu kesadaran hukumnya. Jadi hal inilah yang memang tantangannya ya, bahwa ada persoalan-persoalan legal gap antara keinginan pemerintah, keinginan dari masyarakat juga ada di dalam kenyataan, dan itu saya pikir Bapak Ibu yang berpraktek ya di lapangan pasti bisa berkontribusi secara bersama-sama untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena ini musim durian ya, makan saya tutup dengan makan durian dengan kekasih. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Sofyan. Jadi memang musim durian ya Pak ya. Oke ya, kalau di daerah Jabodetabek memang jarang ya, kalau di daerah di sini ya yang lagi musim durian. Oke, jadi memang di sini tadi ada sedikit masukan ya dari Pak Sofyan ya. Jadi kalau untuk yang saya garis bawahi, sejak 2 Februari 2026, tanah bekas milik adat tidak dapat dijadikan objek dalam jual beli ya Pak ya, karena tanah tersebut bekas milik adat tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Nah, ini mungkin nanti kita akan ada kajian lebih lanjut nih, untuk nanti kita di kemudian hari ada masukan kepada kementerian, jadi sambil menunggu surat edaran dari kementerian lebih lanjut ya. Oke, plus yang untuk meriah ya kepada Pak Sofyan Pulungan ya. Lanjut tanya jawab ya, jadi nanti silakan ditujukan kepada siapa. Ada Pak Fandi, ada Bu Ana Hari, ada Pak Sofyan di sini yang akan memberikan jawaban lebih lanjut. Ya silakan Pak Nyoman, nih udah mengangkat tangan. Ini seharusnya Pak Nyoman moderatornya hari ini nih. Ya silakan Pak Nyoman. Mic-nya kurang bisa dibantu. Terima kasih Pak Moderator. Pak Sofyan, terima kasih. Saya senang Pak. Saya ngelihat baru ini kita ngelihat dari persepsi yang lain Pak. Tadi kita kayaknya merasa satu persepsi aja Pak. Jadi kita merasa diri kita salah. Begitu Bapak lihat ada jurisprudensi dan lain-lain, oh artinya kacamata seorang lawyer, seorang kaprodi luar biasa sekali Pak. Ya, ini kita jadi tenang Pak. Jadi kita memang tadi satu hal yang menurut saya BPN ini terlalu agresif. Agresifnya apa? Petuk pajak dijadikan alat bukti hak. Bapak bilang tadi sih, petuk pajak itu bukan alat bukti hak. Saya sama-sama mungkin Pak tadi, saya lahir dari zamannya Pak Budi Harsono Pak. Waktu kita kuliah
di garis satu di tengahnya apa undang-undang UPA. Di situ ada PP tahun 61 terus 2497. Jadi kalau saya lihat begini, saya bilang tadi, jadinya artinya akte jual online aja coba Mas Rusdi. Siapa yang kelihatan wajah dan mengangkat tangan? Ya, Pak Dr. Hamler. Ya, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Begini Pak, saya mau nanya ini masalah pendaftaran tanah ini, dan juga saya notaris PPAT dari Pekanbaru, Provinsi Riau. Banyak sekali masyarakat yang mempertanyakan, karena beranggapan saya juga mensingkapinya pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Untuk menjamin kepastian hukum maka diadakan pendaftaran tanah seluruh Indonesia. Tetapi masyarakat hati menafsir itu yang pasti itu masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya ini. Banyak masyarakat yang keberatan, belum didaftarkan udah dihitung pajaknya berapa. Mati orang nanti bayar pajak lagi. Balik nama waris bayar pajak lagi. Maka seakan-akan masyarakat ketakutan untuk mendaftarkan tanahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaringannya ya Mas Rusdi ya. Karena masyarakat kita sebagian ya dia mau mengurus susah, kemudian juga mereka seperti itu. Nah, tadi kan Bu ya. Nah, tapi kalau menurut saya sampai pada sikap kalau itu kita tak mau ngurus, menurut saya sih kurang tepat Pak. Menurut saya ya tetap harus kita bantu masyarakat kita tersebut, dan memang di dalam banyak putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan adat tadi yang kok Pak, di dalam pendapat. Apalagi di Bali tempat yang rumahnya Pak Yoman ya. Cuman di situ banyak sekali putusan-putusan pengadilan kalau memang kelembagaan ada konstituan dan itu bisa dibuktikan bahwa itu ada, itu karena kok dibuktikan waktu itu saja. 2 tahun yang lalu waktu itu saya ke desa Pedonganan Pak di Bali, terus di situ ada transaksi, kemudian transaksinya itu antara masyarakat dengan BUMN, jadi satu BUMN kita berbakat tidak, dia mau membeli tanah yang berbentuk hutan bambu masyarakat tersebut. Tanahnya itu sertifikat bambu sekalian dan atas nama kepemilikan.
Nah, tapi begitu mau transaksi yang masyarakat ada di dia, kenapa? Karena bagi mereka ada biaya politik di situ. Nah, pada saat BUMN dia bayar tinggi sekali karena dia mau buat itu untuk iklan di Indonesia. Jadi meskipun dia sertifikat, meskipun kepemilikannya jelas, ya di dalam praktek dia ada, kalau masyarakat tidak menganggap bahwa fungsi tanah itu tidak boleh diubah karena ada fungsi ekologis di situ, maka akhirnya tidak terjadi bakalan satu di situ. Agresi yang sudah seperti ini mengalah. Padahal dia udah mau terima tuh harga yang sangat tinggi untuk tanah yang memang tidak terlihat. Jadi untuk yang sertifikat itu seperti itu Bapak Saudara. Tetapi bukan yang tidak ada sertifikat itu tidak bisa, enggak. Kalau memang kita bisa menjamin bahwa kelembagaan ada itu clear, ya memang betul bahwa masyarakat ada proses peralihan itu dilakukan melalui persetujuan dari kelembagaan ada dalam pengadilan juga banyak sekali keputusan sesuai dengan putusan-putusan dari kelembagaan itu. Nah, jadi buat saya kalau kita menganggap bahwa tidak mau transaksi lagi, kayaknya kurang tepat aset masyarakat kita kan, yang dia mau melakukan sertifikat biayanya mahal, sulit, tapi dia juga asetnya juga seperti itu kan juga tidak mudah menurut saya bagi masyarakat kita. Tapi itu menjadi satunya dari sertifikat. Begitu ya Pak ya. Nah, itu menurut saya gitu ya, menurut saya. Nah, cuma kita di prinsipnya ya di bahwa penegakan hukum itu sesuatu doa agama. Ya, oh ini ada masyarakat adatnya ini. Kalau itu kita harus prospek dulu ke masyarakat adat. Benar. Itu aja sih. Himbauan saya kemudian sedang disepakati itu ya. Nah kemudian tadi Pak Amber, ya memang pendaftaran tanah. Oke. Tapi kita tadi menangkap lah, kenapa pajak yang di luar? Ya ini warisan kolonial waktu Australia, ya kan? Tradisi kolonial nih bahwa memberi kapital itu kan pajaknya itu nggak urusan aja. Itu aja sih menurut saya sih, kalau secara historis ya, bahwa memang perilaku dari memberi kapital yang ya, ya, jadi dia melihat bahwa ada potensi pajak nih masalah pendidikan itu menjadi suatu yang dalam praktek yang ini sebenarnya tradisi yang perlu kolonial tahu bahwa aparat kita terutama bupati ya yang memang tujuan itu ya pajak kita diberang ya bahwa itu yang merupakan ada apa lebih clear dan lebih diketahui jadi yang diberikan itu memang ada kurang lebih seperti itu. Sorry, Bu. Ya, Pak Ahmad, tadi sudah terdengar Pak Ahmad? Ya, dari Opa ada lagi? Dari Opa sudah tidak ada pertanyaan? Pak Ahmad sudah bisa mendengar dari kita? Ya. Dan dari recording in progress. Recording hours. Recording hours. Recording. Ada Bu Asti dari online. Paham? Ini saya sebagai on kita bisa mendengar yang lain. Ibu Asti bisa di unmute, Mas Rusdi.
Mbak Iren. Tidak. Bu, bisa di-unmute? Ini gara-gara kita bahas adat ya kan, magis religius, internetnya juga magis religius Bu. Jadi cukup dari hati ke hati aja sebenarnya. Nggak host to host ya Pak? Ya, Bu Asti. Bu Asti mau ada pertanyaan? Ya. Ya. Suaranya. Ya, silakan Bu Asti. Oh, belum di-unmute. Belum unmute. Atau ada pertanyaan yang di chat mungkin sambil di, tapi pada hilang tadi, tapi kesimpan sih sebetulnya di data. Halo, halo. Ya, ya, udah terdengar Bu Asti, silakan. Selamat siang menjelang sore Ibu, Iya, Pak Hembendi dan semuanya yang ada di Bidakara Jakarta. Kami dari Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, iya. menyimak sampai dengan jam ini ya terkait beberapa pertanyaan yang agak sedikit menjadi permasalahan dalam pekerjaan kami di wilayah Kaltim, khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi tadi saya menyimak terkait hukum adat atau jenis-jenis penguasaan atau pengelolaan hak atas tanah, ada yang disebut hak wilayah, hukum adat dan sebagainya. Nah, kami di Kaltim itu kami kalau dari tadi saya dengar dan dari beberapa literatur yang saya baca tidak ada nyangkut-nyangkut dan nyambung-nyambungnya terkait tanah-tanah yang bukan bersertifikat di Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan tanah yang disebut sebagai hukum adat. Itu nggak ada. Jadi tanah yang ada di Penajam ini suratnya atau SKT-nya, surat keterangan penguasaan hak atas tanah, surat keterangan penguasaan hak atas tanah negara yang dikelola oleh begitu ya, oleh nama siapa begitu. Nah, itu ditandatangani oleh RT, lurah, camat. Terus ada kemudian tetangga yang berbatasan, 4 atau 3 orang yang turut menandatangani. Nah, surat ini saya kalau dari tadi dia tidak masuk ke dalam kategori tanah ulayat atau hukum adat. Nah, dalam perjalanan tanah yang seperti tersebut, kalau diproses alih-hak, itu yang bekerja untuk melakukannya, membantu, memfasilitasi adalah pihak dari RT Lurah Camat. Kami notaris PPAT tidak masuk dalam kewenangan kami untuk membuat peralihan hak atas tanah tersebut. Kalau tadi ada beberapa rekan kami menyatakan bahwa ada notaris yang bisa menggaris-garis bagi 5 begitu, kami di Penajam Pasir Utara, PPAT di Kabupaten Penajam Pasir Utara mau membantu masyarakat untuk peralihan hak atas tanah ya tanah-tanah bersertifikat, tidak SKT tersebut. Nah, masalahnya kemudian dalam perjalanan beberapa masyarakat kami mau menjaminkan tanah ini ke bank. Dari pihak bank boleh dijadikan sebagai jaminan, tapi dia dalam proses pensertifikatan, masuk dalam proses pensertifikatan.
sebelum kita melakukan proses pensertifikatan yang kalau tadi dari host mengatakan bahwa kita PPAT ini bukan sebenarnya yang bertugas untuk membuat atau mengurus pensertifikatan tanah masyarakat di sekitar kita. Tapi karena pekerjaan di mana kita berhubungan dengan pihak bank lebih percaya kepada kita untuk menjamin pelaksanaan permohonan pendaftaran hak ini menjadi lebih tertib, teratur, dan lebih teliti begitu. Nah, kemudian, sebelum kita melakukan permohonan pendaftaran hak, kita lakukan dulu penelitian data terkait register di kelurahan kecamatan aman tidak, terregister tidak, terkait surat keterangan tidak sengketa, terkait pengambilan titik ordinat, kemudian diberikan kepada teman diaplikasikan ke peta tidak tertumpang tindih dengan tanah-tanah yang bersertifikat atau tidak tertumpang tindih dengan izin-izin yang terkait titik ordinat atas tanah di wilayah tersebut. Nah, kemudian ada persetujuan tetangga. Dari sisi data, dari sisi lapangan, kita sudah melakukan segala sesuatu untuk meminimalisir kecenderungan tidak jadinya sertifikat atau tidak berhasilnya pensertifikatan. Nah, setelah kita daftar, keluar GU, belum panitia, kita buatlah SKMHT atas tanah tersebut. Tetapi SKMHT yang kita buat adalah 3 bulan. 3 bulan atas apa namanya untuk jangka waktu SKMHT-nya 3 bulan bisa selesai. Nah, itu yang pertama. Tapi ada juga proses-proses yang lain di mana SKMHT ini kita buat atas tanah yang sudah bersertifikat, tapi dalam proses alih hak. Jadi Budi menjual tanah ke Ayu kemudian menjaminkannya ke bank. Nah, itu kita buat SKMHT. Nah, kedua SKMHT ini berjangkauan. Nah, belakangan yang terjadi dari pembicaraan yang tadi, apakah tanah SKT itu yang dalam proses pensertifikatan masih bisa kami jadikan sebagai jaminan guna untuk dipasangnya APHT nanti, atau harus nunggu sampai sertifikat selesai dulu baru boleh dibuat APHT? Itu pertama. Yang kedua, atas tanah yang bersertifikat tadi sedang dalam proses balik nama nih, terus kita buat SKMHT, apakah SKMHT-nya 3 bulan 1 bulan? Pasar Utara, BPN Penajam Pasar Utara, saya sudah 20 sekian tahun jadi PPAT, baru sekarang ada kalimat dari kepala kantor dan staf kepala kantor mengatakan bahwa SKMHT 3 bulan tidak berlaku untuk tanah bersertifikat yang sedang dalam proses alih hak. Jadi alih haknya sedang didaftar di BPN, tapi dari teman-teman BPN mengatakan lagi dikomunikasikan apakah SKMHT itu 3 bulan atau 1 bulan. Nah, itu saja pertanyaan saya, ada 2. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Asti. Jadi di sini kalau untuk yang ada ke OJK juga nih ya, 1 ya, berarti ya untuk yang bagaimana yang jaminan yang SKT ya, jadi di sini sudah dilakukan untuk penelitian data, udah tidak sengketa, pengambilan titik koordinat sudah didaftar, pengukuran, keluar produk PBT ya, baru kemudian dibuat SKMHT ya, 3 bulan untuk menjadikan sebagai jaminan ya. Kemudian untuk pemberlakuan SKMHT tersebut. Jadi karena di sini dari Kementerian ATR juga sudah meninggalkan tempat, nanti mungkin Pak Sofyan sebagai praktisi ya, bukan praktisi di sini, sebagai yang ilmunya di sini Pak Sofyan yang bisa menjelaskan lebih lanjut. Ya, silakan Pak Afandi mungkin ya, boleh. Ya, terima kasih Ibu Astri. Ya, dari pertanyaan mungkin tadi terkait masalah ini ya, bagaimana ketika diajukan ke bank, kira-kira diterima apa enggak gitu intinya. Sebenarnya ini ya tergantung dari pertama ya, ini tergantung dari bank masing-masing, karena bank itu memiliki risk appetite masing-masing. Artinya risiko yang dapat diterima dari masing-masing bank itu tentunya berbeda. Sebenarnya bank bisa saja menerima agunan tersebut apapun status kepemilikannya, itu hanya beban moral untuk dia bisa menyelesaikan tanggung jawabnya terkait pembayaran pelunasan dari hutang tersebut begitu.
Tapi jika kita kaitkan dengan pertama mungkin dari banknya sendiri itu kan tadi sudah disebutkan, sudah diinformasikan oleh Mbak Ana Hari terkait PPKA ya, PPKA. Jadi ketika tanah tersebut berbentuk tanah giring dan dalam proses untuk dikan status diakui sebagai pengurang PPAP, artinya masih tidak bisa dikurangkan gitu. Kemudian legal ya tadi ketika sudah didaftarkan. Nah ini saya sebenarnya kalau dari sisi legalnya ketika sudah didaftar kemudian seperti apa ke depannya kami sendiri mungkin dari OJK tidak terlalu dalam ya terkait itu ya. Kami hanya mensyaratkan ketika penyaluran kredit tersebut sudah dilakukan otomatis biasanya dari bank kan meminta dokumen agunan tambahan gitu ya. Pada saat dimasukkan ke bank itulah posisi penerimaannya ya, posisi penerimaan dokumen tersebutlah ya pada saat itu juga gitu. Jadi ketika tanah yang diterima adalah statusnya girik berarti ya perlakuannya ya girik gitu sebelum naik ke SAM gitu. Tapi kalau misalkan ternyata dalam prosesnya diproses kemudian berhasil naik menjadi sertifikat, tentunya perlakuannya akan dibedakan gitu. Mungkin Mbak Anahri mau menambahkan? Ya mungkin penegasan saja ya Bu, pada prinsipnya kolateral yang bisa diterima oleh bank itu apapun bisa gitu ya Bu. Mau itu mesin jahit, mau itu lemari, mau itu brankas besi, mau itu tanah bentuk surat girik, itu sebenarnya bank bisa menerima apapun bentuk jaminan yang diberikan oleh debitur gitu ya Bu. Nah tetapi tadi di dalam POJK tahun 2022 disampaikan bahwa bank itu sebenarnya punya kebijakan dan prosedur internal. Jadi nanti tergantung lagi dari banknya, apakah banknya itu masih mau menerima dalam bentuk yang tadi proses gitu ya, SKHT yang diproseskan ke dalam sertifikat atau enggak, itu dikembalikan lagi ke proses manajemen masing-masing risiko bank. Nah, kalau dari kacamata regulasi, Bu, kami sudah jelas, sudah clear bahwa pengurang agunan itu hanya yang bisa tertera di dalam regulasi kami di POJK 1, POJK 24, POJK 19, dan seterusnya. Seperti bank mau menerimanya harus dikembalikan lagi ke masing-masing kebijakan dan prosedur bank gitu. Tapi pada prinsipnya kami dari regulator memperbolehkan bank menerima apapun bentuk jaminannya sebagai bentuk tadi itikat baik gitu ya Bu dari debitur terhadap kredit. Ya, terima kasih Pak Pandi dan Bu Ana. Jadi kalau ini tadi pertanyaan juga SKMHT dari banknya hanya bisa 1 bulan, sekarang nggak bisa lagi 3 bulan. Kalau di OJK sendiri bagaimana? Kalau kita dari konteks PPKA gitu ya Bu, memang paling tinggi kita sebagai pengurangnya itu di APHT begitu Bu. Tapi memang ada mungkin bahasanya relaksasi atau regulasi yang kita longgarkan gitu ya Bu. Sampai belum APHT, OJK masih memperbolehkan sebenarnya SKMHT. Nah, cuman SKMHT-nya itu 1 bulan atau 3 bulan itu sebenarnya kami kembalikan lagi Bu di regulasi awalnya seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi kadang-kadang kalau belum selesai dari PPAT itu ulang lagi SKMHT-nya, tanda tangan ulang lagi, memperpanjang untuk SKMHT lebih lanjut. Silakan Pak Sofyan, ada tanggapan? Ya, perspektif adatnya aja Bu ya, membatasi ya. Bu Asti, tadi yang Ibu sampaikan Penajam Pasar Utara nggak ada Pak masyarakat hukum adat. Betul Bu, datanya seperti itu ya. Saya kebetulan 6 bulan yang lalu ke Kutai Barat Bu. Nah itu kita meresmikan membuat pengakuan 4 masyarakat hukum adat. Jadi di Kutai Barat ada 4, kemudian di Pasir itu ada 1, kemudian di Kutai Kartanegara itu juga ada 1, kemudian 1 lagi di daerah perbatasan dengan Kalimantan Utara Bu. Namun kalau menurut saya bukan berarti kalau tidak ada pengakuan tidak ada masyarakat hukum adatnya.
Masyarakatnya Nah, di ada. Kalimantan, iya masyarakat hukum adatnya sebenarnya ada Bu, gitu Ada. loh. Oh, iya Pak. Ada, dan itu mereka sebenarnya punya mekanisme terhadap tanah itu. Kalau dia ada masyarakat hukum adat, pasti mereka punya mekanisme. Nah, itulah yang saya tahu ya Bu, apalagi di Kalimantan ya yang masih cukup kuat tradisi itu. Ya, di sana sebenarnya oke belum diakui, tapi bukan berarti tidak ada. Tapi ada sebenarnya. Cuman biasanya yang Ibu tahu sendirilah ya, Kalimantan Timur itu kan kaya banget ya Bu ya. Jadi tanah-tanahnya itu biasanya sudah dikuasai dulu di zaman Orde Baru. Sekarang juga reformasi juga dikuasai juga sama sebagian besar orang-orang Jakarta kan. Padahal itu asalnya dulu adalah tanah-tanah adat. Itulah praktek yang tadi saya sampaikan kenapa kami mengambil kasus di Kalimantan Timur. Karena Kalimantan Timur itu menurut kami masyarakat adatnya masih kuat, tetapi pengakuannya hanya 7. Yaitu karena ya Kalimantan Timur itu sumber daya alamnya luar biasa, terutama yang di bawah tanah ya Bu ya. Nah, itulah yang membuat bahwa persoalan masyarakat hukum adat itu nggak mudah memang Bu, terutama berkaitan dengan kepentingan investasi segala macam itu. Nah, kemudian terkait SKT yang tadi Ibu tanyakan ya, jadi di beberapa tempat SKT itu memang melekat satu sisi kalau dia merefer kepada adatnya, karena kan itu dikeluarkan oleh kepala desa ya Bu ya. Ya, RT, lurah, Nah itu camat sebenarnya mengetahui. betul, itu merefer kepada tradisi di Jawa. Di Jawa itu ketua adat itu ya kepala desa dulunya Bu. Di Ya, Kalimantan mungkin bisa beda ya Bu ya, tidak selalu sama kan. Nah, tapi dia merefer kepada tradisi yang ada di Jawa. Di Jawa itu ke SKT itu ya produk dari kepala desa dan kepala desa itu dianggap sebagai ketua adat gitu tadi. Nah kalau ditanya apakah masih berlaku atau tidak dengan PP ini sebagai alat bukti tidak berlaku Bu. Tapi di pasal 97 di situ dinyatakan bahwa dia tetap bisa digunakan sebagai petunjuk pendaftaran tanah. Nah, jadi masih bisa dipakai Bu sebagai petunjuk pendaftaran tanah, sebagai alat bukti tidak, tapi sebagai petunjuk. Yang tadi saya uraikan, loh, alat bukti aja udah salah kok, masa petunjuk juga nggak bisa gitu loh. Padahal kita tahu kan, yang tadi itu, yang Bu itu kan sebenarnya bukan alat bukti. Jadi kalau saya melihatnya ya Bu ya, dalam praktek nanti ya, meskipun nanti beda-beda ya Bu ya, kalau saya kok masih meyakini ya bahwa hak adat tersebut termasuk SKT ya kalau dia dipahami sebagai desa di Jawa itu masih bisa digunakan untuk dasar pendaftaran tanah. Kalau saya melihatnya Bu ya, karena itu tadi Undang-Undang Agraria kan menyatakan bahwa tidak ada batas konversi terhadap hak adat tadi. Yang barat dibatasi 20 tahun. Adat sampai kapan? Ya sampai bisa dibuktikan bahwa itu adat gitu loh. Ada kasus menarik sekalian di, di masyarakat hukum adat dan kaitan dengan waris adat. Nah, putusan hakim mengalahkan KAI padahal tanah itu sudah dikuasai 70 tahun. Tetapi si waris adat ini dia bisa membuktikan bahwa tanah itu memang punya turunannya berdasarkan adat. Putusan hakimnya merefer kepada putusan adat tersebut. Nah, jadi dalam prakteknya seperti itu. Kenapa? Yang tidak ada konversi tadi, gitu loh. Jadi ya pemerintah berusaha untuk menertibkan administrasi ya pertanahan ya, tetapi realitas masyarakat kita itu yang memang hidup dalam tradisi adat dan tanah itu merupakan instrumen yang penting bagi masyarakat kita, yaitu secara sosiologis yang menurut saya tidak akan mudah gitu menafikan bahwa SKT itu tidak menjadi instrumen pendukung di dalam pendaftaran tanah. Menurut saya tidak akan mudah dalam prakteknya, Bu. Ya, sementara itu, Bu Moderator. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Udah cukup jelas ya Bu Astri ya? ya penjelasan Pak Pulung berarti disimpulkan bahwa SKT itu petunjuk untuk mendaftarkan alat bukti sehingga tidak bisa diikat dalam apa ya untuk dibebankan dengan SKMHT. Kalau nggak salah saya dengar. Tapi dalam perjalanan kadang-kadang tanah SKT ini dijadikan sembahan. Jadi misalnya kontraktor ada pekerjaan, kemudian pekerjaannya itu menjadi objek utama jaminan, kemudian ada jaminan-jaminan berikutnya berupa sertifikat, dan ada satu surat tanah yang kemudian dijadikan sebagai jaminan tambahan, bukan jaminan pokok. Dan dalam proses pengikatan jaminan pokok ini, setelah melakukan ya
mendeteksi keberhasilan bisa tidaknya permohonan hak itu disetujui, disepakati, diikat dalam SKMHT, yang SKMHT-nya berjangka waktu 3 bulan begitu. Nah, apakah artinya jadi juga sertifikat itu jadi 3 bulan, tapi dalam perjalanannya apakah selanjutnya dengan ya dengan hari ini saya dengar dari Pak Pulung berarti tidak boleh lagi. Nah, paling tidak ini teman-teman ada di sini ya. Bank yang meminta untuk itu dijadikan sebagai jaminan memang bank daerah, bukan bank BNI atau bank negara yang bersifat RI, BRI itu enggak, tapi bank daerah. Nah, apakah nanti selanjutnya itu enggak boleh gitu? Nah, itu yang kadang-kadang kan hal ini terjadi gitu, karena banyak tanah-tanah yang belum ada keinginan untuk membuat menambah program PTSL masyarakat baik. Selanjutnya apakah begitu Pak Pulung? Terima kasih. Baik Bu, untuk menjawab pasti tidaknya seharusnya dari BPN ya Bu ya. Ini kita kan melihat dari praktek ya. Saya melihat dari data sebelumnya. Data sebelumnya bisa. Apakah PP ini bisa langsung Bu? Ya secara akademis juga Bu. Karena Jadi kita lihat, cuma kita nggak tahu kan kenapa? karena di Iya, Undang-Undang Nomor 4 itu tahun dalam 96 praktek. masih memberikan ruang untuk itu Betul. di pasal 15-nya Pak Pul. Betul Bu. Nah dan di dalam PP kan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kan gitu Bu. Iya Jadi Pak. Jadi menurut masa peraturan iya menghapus undang-undang? Harusnya undang-undang dihapus undang-undang dong Pak Pulung. betul. Jadi kalau Iya. saya prediksi sih masih berlaku Bu. Kalau saya ya nanti di lapangan yang kita lihat nanti Bu di lapangan gitu loh. Kalau saya sih sepertinya masih tetap bisa digunakan meskipun dia sebagai petunjuk. Ya, terima kasih Pak Sofyan ya. Jadi di sini memang kita harus agak bersabar menunggu SE lebih lanjut tadi yang seperti dinyatakan oleh Pak Andreas ya untuk di pelaksanaan yang 997 dari PP 18 tahun 2021 tersebut. Ada satu lagi itu sepertinya masih terakhir ya Pak. Angkat Mas Rusdi. Pak Iqbal. Iya, Bu. Ya, silakan Pak Iqbal. Belum di-unmute sepertinya. Halo, kedengaran Bu? Ya, kedengaran. Ya, Ya. silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Langsung saja, ini pertanyaan saya ajukan kepada Pak Pulungan. Ini dari perspektif tanah bekas milik adat. Pertama saya kenalkan, saya PPAT di Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Yang pertama saya tanyakan kepada Pak Pulung, tanah Pulayat, Pak, dalam hal ini tanah marga. Soalnya selama kami berpraktik di Oku, pernah mendapatkan tanah bekas milik adat. Yang ada cuman ya itu tadi mungkin tanah marga, bekas marga dibuat SKT, dari SKT nanti bisa dialihkan kliennya, jual belinya pakai akta pelepasan hak. Nah itu yang menjadi konsen pembicaraan kami di kantor pertanahan. Kalau PPAT mungkin tidak. Itu yang pertama. Kedua, tadi implikasi PP 18 tahun 2001 tanah bekas bisa dijadikan objek jual beli. Sementara peralihan ada pembagian APHB akta pembagian hak bersama. Pertanyaan kami, apakah tanah bekas milik adat ini bisa dibuatkan peralihan berdasarkan hibah, Pak? Baik hibah dibuat oleh akta tanah, PPAT atau notaris. Soalnya kami di sini juga kadang membuatkan akta hibah berdasarkan akta notaris. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebetulan memang saya asli Sumatera Barat, Pak. Dan saya lahir di perantauan di Sumatera Selatan. Yang kami tanya ini, Pak, terus terang kami di kampung halaman itu masih ada tanah ulayat. Tapi sementara kami turun sudah 3 generasi tidak pernah tinggal di atau di
kampung halaman. HU tidak ngurus langsung, tapi